Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, pencinta dan jamaah kajian Bima Sakti, kembali saya tayang lihat video ini. Bagi Anda yang pada kesempatan ini tidak bersama saya di dalam Zoom meeting, mungkin lewat video yang Anda tonton, tapi bagi mereka yang ikut Zoom meeting di depan saya ini, insya Allah Anda akan dapat dua bonus kebersamaan dan bonus pengetahuannya, ya. Itu hadirnya Anda juga memotivasi saya untuk melakukan penggalian kembali. Salah satu yang saya ingin sampaikan dalam tauziah saya pada kesempatan ini, saya ingin meluruskan tentang makna Islam secara benar, karena ini dari hasil pengamatan saya yang sudah puluhan tahun dan saya terlibat di dalam gerakan-gerakan kemasyarakatan. Aktif, saya bukan seorang yang pasif. Seluruh organisasi keislaman saya hampir masuki, dan saya dalam posisi bukan di bawah tapi di atas, ya. Itu tadi apalagi di dalam ritual-ritual dari satu waktu ke waktu, saya melihat ada pembelokan yang mendasar yang harusnya menjadi sebuah motivasi Anda semua untuk membetulkan kembali. Di mana letak pembelokan yang mendasar itu? Saya ingin menguraikannya, insya Allah satu persatu. Mudah-mudahan saya dibimbing Allah dan Anda yang mendengarkan juga diridhoinya. Yang pertama, untuk saya ada penempatan Islam, kata-kata Islam itu di dalam sebuah kotak. Jadi Islam itu dimasukkan kotak yang kita kenal sekarang agama, sehingga keluarlah menjadi istilah agama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, begitu Anda masukkan ke dalam kotak, berarti Islam itu adalah sebuah lembaga, karena agama itu lembaga atau institusi. Kalau ini lembaga, maka ada lembaga-lembaga lain di samping agama, yaitu ada lembaga kebudayaan, ada lembaga militer, ada lembaga pendidikan, dan sebagainya. Sehingga kalau dimasukkan kotak agama, nilai Islam sudah tereduksi di situ. Karena dia hanya boleh bicara di dalam kotak itu. Islam tidak boleh masuk kepada lembaga pemerintahan seperti militer, pendidikan, dan sebagainya. Kotaknya hanya di dalam agama itu. Untuk saya ini tidak pas, karena historis zaman Nabi pun tidak demikian. Walaupun saya tidak tahu
siapa yang pertama kali memasukkan itu istilah agama Islam. Karena zaman Nabi tidak dikenal itu namanya agama Islam. Buktinya apa? Ya, Islam itu Nabi sebagai kepala pemerintahan, Nabi sebagai panglima perang, Nabi sebagai jenderal, sahabat-sahabat juga ahli-ahli dagang, semuanya Islam dan Islamik. Tidak ada sebuah lembaga agama Islam pada zaman Nabi. Itu yang pertama itu. Kalau dimasukkan di dalam kotak seperti ini, maka Islam itu tidak beda dengan agama-agama lain yang juga di dalam masuk kotak agama. Apakah itu Yahudi, apakah itu Nasrani, apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, di Indonesia di tengah dengan Konghucu, mungkin di Timur Tengah dikenal agama Zoroaster. Nah, kalau kotaknya seperti itu, apa bedanya Islam dengan agama itu lain? Mungkin dijawab, ada Pak perbedaannya. Ya, perbedaannya satu, mungkin tentang Tuhannya yang berbeda. Yang kedua, cara peribadatannya yang berbeda. Yang ketiga, mungkin rumah ibadahnya yang berbeda. Yang lain tidak ada berbeda. Karena apa? Karena kotaknya adalah kotak agama. Ini dipahami dulu. Saya tahu bahwa hal ini sudah berjalan beratus-ratus tahun, mungkin bahkan setelah Khulafaur Rasyidin dan sebagainya ke bawah, mungkin itu karena sejarahnya jelas tidak valid begitu ya. Kalau dilihat daripada informasi wahyu, kemungkinan orang mengambil bahwa Islam itu adalah sebagai agama dari firman Allah surat Ali Imran surat ketiga ayat 19, saya potong saja. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, ini sering sekali dijadikan sebuah dogma. Dogma itu adalah pemahaman yang harus ditelan mentah-mentah, tidak boleh dianalisis karena ada ayatnya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Diperkuat oleh ayat kedua surat Al-Maidah ayat 3. Saya potongan ayat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Kembali di sini muncul kata-kata agama. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dari dua ayat ini sering sekali ditarik garis linier oleh teman-teman di dalam menyampaikan Islam itu ke dalam masyarakat. Dan ini dijadikan sebuah senjata untuk menjustifikasi bahwanya dirinya saja yang benar. Kata-kata itu, sehingga sering sekali keluar kata-kata, kalau kamu tidak beragama Islam, maka kamu akan masuk neraka, akan ditolak oleh Allah. Akhirnya terjadilah antagonis daripada misi untuk mencapaikan kebenaran
itu. Karena di sono banyak orang yang berbeda paham, berbeda agama, berbeda keyakinan. Tapi kita menyampaikan kebenaran Islam itu dengan menonjolkan diri kita. Akulah yang benar karena aku beragama Islam, maka agama yang lain ditolak oleh Allah. Tidak begitu. Saya luruskan, tidak begitu cara menganalisis firman ini. Akhirnya apa? Yang ada adalah kebencian di dalam bermasyarakat, dan misi itu tidak akan sampai. Kalau itu ditarik seperti itu, analisis Anda tentang al-Islam sebagai agama dan yang agama lain adalah ditolak kecuali agama Islam karena sudah dimasukkan kotak agama itu tadi. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Baqarah surat kedua ayat 62? Ini agak panjang, jadi saya langsung terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, di sini kata-kata beriman artinya orang-orang mukmin, yaitu mengimani Nabi Muhammad. Dalam ini karena kelompok yang pertama orang-orang Yahudi, kelompok kedua orang-orang Nasrani, kelompok ketiga, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Satu ayat. Ayat kedua, Al-Maidah, ayat kelima, surat kelima, ayat 69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kembali berarti mengimani Nabi Muhammad, konsep yang dibawa Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi, konsep yang dibawa Nabi Musa. Orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani. Sabi'in ini itu nabi-nabi sebelumnya, diduga itu adalah umatnya Nabi Yahya atau Nabi Yunus itu ya, yang sudah punah itu saat ini sudah tidak dikenal. Dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Dua ayat ini memberikan justifikasi statement saya tadi. Kalau Anda mengatakan hanya agama Islam itu yang masuk, yang lain ditolak, lalu bagaimana dengan statement kedua ayat ini tadi? Yahudi, Sabi'in, Nasrani, mereka yang beriman dan mengikuti konsep ilahi, tidak ada khawatir. Sehingga dengan informasi ini harus kita analisis, kembangkan. Kalau begitu, Islam itu pada dasarnya apa? Ya, yang lalu sudah saya mengatakan, Islam itu adalah sebuah konsep hidup, jalan hidup, tata cara, atau petunjuk hidup yang diberikan oleh Allah agar supaya manusia itu selamat, bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Itu namanya Islam. Jadi dia sebuah pengetahuan, dia sebuah pelajaran, dia sebuah informasi yang harus digali, bukan lembaga, bukan kotak. Nah, kalau ini diambil sebagai sebuah pengetahuan al-Islam itu tadi, maka dia menjadi sebuah nilai yang sifatnya terbuka.
Siapapun bisa mengambil, siapapun bisa menggunakan, siapapun bisa memanfaatkan. Dan itulah tujuan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu di situ diturunkan itu agar supaya sejahtera siapa saja dalam hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu jangan dimasukkan kotak, tapi keluarkan dari kotak itu. Dia bukan institusi, dia bukan sebuah lembaga, tapi dia adalah sebuah pelajaran, sebuah pengetahuan. Itu namanya Islam. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda bisa keluar daripada ini, mendakwahkannya jadi enak. Siapapun bisa menerima. Tapi kalau Anda kemudian masuk di dalam kotak dengan justifikasi hanya orang Islam yang masuk surga. Karena apa? Karena dia yang sesuai dengan perintah daripada Tuhan, akan ditolak. Misi tidak akan sampai. Yang kedua, di dalam sosial bermasyarakat, ingin menyampaikan pada keislaman, nilai-nilai pelajaran keislaman, itu sering sekali kembali digiring kepada lembaga atau kepada kotak. Dalam ini kotak peribadatan, yaitu masjid. Kalau seperti ini, apa bedanya al-Islam dengan sistem kepercayaan lain yang hanya adanya di dalam biara, di dalam gereja, yang adanya di dalam sinagog? Kondisi ini memprihatinkan untuk saya. Bukankah Anda bisa melihat itu? Banyak teman-teman kita, ya mungkin dia maksudnya baik, penempatannya saja mungkin yang tidak tepat untuk saya. Ya, pindah dari satu masjid ke masjid lain, kadang-kadang berminggu-minggu di dalam masjid. Dan di Malang juga ada seperti itu, bahkan pernah datang ke rumah saya untuk mengajak saya tanya, ternyata mereka dari Pakistan, itu jamaahnya. Ada dokter, ada insinyur dan sebagainya mereka. Saya katakan, mengapa harus di Masjid Al-Islam? Dan kenapa Anda harus ke Indonesia, sedangkan negara kamu banyak punya problem? Kesehatan kurang, kesejahteraan sosialnya juga kurang di negara kamu. Kalau orang dimasukkan di dalam masjid, maka nilai-nilai lain akan diambil orang. Berdagang akan diambil orang, pertanian akan diambil orang, politik akan diambil orang, teknologi akan diambil orang, dan Anda hanya jadi korban apa? Ketergantungan kepada kotak masjid itu tadi. Yang ketiga, yang memprihatinkan, terjadi pembelokan akidah dengan mengkultuskan para nabi, bahkan sekarang mengaku keturunan nabi, ulama, wali dan sebagainya. Saya sudah mengatakan yang lalu bahwasanya nabi itu bukan bapakmu. Tapi saat ini dikultuskan agar supaya apa? Nilai ilahiyatnya tergeser kepada nilai kemanusiaannya. Saya ambil contohnya ayat berikut. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Kalau bahasa Jawanya, tutu bapakmu, apalagi nenekmu, apalagi kakekmu, buyutmu. Ini statement ayat. Dengarkan kembali. Jadi kalau Anda mengatakan saya keturunan Nabi, saya anak ponakan Nabi dan sebagainya, ini sudah menentang ayat. Anda boleh buka surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dengan demikian ayat ini mengandung larangan menurunkan posisi kenabian utusan Allah itu kepada posisi kotak yang kerdil, sistem nasab, sistem keturunan. Itu menurunkan derajat kenabian justru. Saya sendiri menjadi sedih. Kenapa terjadi seperti ini? Ya kemungkinan mereka tidak percaya diri untuk membawa misi kenabiannya itu. Akhirnya hanya menggunakan nama nabi dengan mengaku-mengaku. Tapi keilmuannya sendiri daripada kenabian itu sendiri dipertanyakan. Itu dalam bahasa fikih haram mengatakan Anda sebagai keturunan nabi. Karena Anda sudah mereduksi nilai kenabian menjadi nilai nasab keturunan. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Nabi dikultuskan, dipuja dan dipuji di dalam masyarakat itu tadi, termasuk keturunannya itu. Gambarnya dibawa kemana-mana. Bahkan kadang-kadang ditaruh di dalam mobil. Nah, seperti ini terjadi pembelokan akidah yang dahsyat. Karena di dalam ayat Ali Imran ayat 79, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan kamu mempelajarinya. Sehingga dengan demikian itu musyrik mengkultuskan Nabi. Ini tidak boleh. Turun pada berikutnya. Dan tidak mungkin pula bagi Nabi menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah dia patut menyuruh kamu menjadikan kafir setelah kamu menjadi muslim? Jadi tidak mungkin itu tadi. Oleh karena itu kaligrafi Allah dan Muhammad itu sudah berbau kemusyrikan. Karena Allah seakan-akan equal dengan Muhammad. Walaupun itu diambil dari kalimat syahadatain, tapi maknanya bukan seperti itu. Makanya di Saudi Arabia itu tidak ada itu. Anda boleh masuk ke Masjid Nabawi, hanya kata-kata Allah, Muhammadnya tidak ada. Yang khawatir saya adalah orang Islam ini akan digiring sebagaimana saudaranya-saudaranya yang lain. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling, dilarang. Saya melihat akan digiring ke arah sana. Yang lebih parah lagi, mereka menjadikan orang-orang alim, misalnya dalam agama Yahudi, dan rahib-rahibnya dalam agama Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubat. Surat ke-9 ayat 31. Coba perlekan pada umat Islam. Apa tidak sama sekarang ulama-ulama, habib-habib, wali-wali yang dijadikan sesembahan? Apa tidak sama seperti ini? Ini berbahaya. Akhirnya rusak akidah. Kalau tadi pembelokan akidah, yang ketiga, yang keempat adalah pendanggalan firman kitab suci, yaitu Al-Quran. Itu sampai saat ini hanya
sampai kepada dibaca. Ini juga berbahaya karena isi Al-Quran hampir mayoritas umat Islam, saya katakan isi Al-Quran hampir mayoritas umat Islam tidak paham dan tidak tahu apa isinya. Mungkin banyak orang hafal, akan tetapi tidak tahu makna dan isinya. Lalu apa yang bisa dipelajari tadi bahwa ini adalah jalan untuk menuju kebenaran kalau Anda tidak memahami? Yang kelima, menjadikan fikih Islam sebagai sebuah dogma, bukan pengetahuan yang berkembang. Fikih Islam kebanyakan diambil daripada ilmu hadis. Ilmu hadis isinya adalah perilaku Nabi, sunnah kenabian. Itu langsung saja diambil, walaupun hanya beberapa kata seperti itu tadi. Ini Nabi yang berkata, ini Nabi yang berbuat. Kalau kamu tidak mengikuti, maka kamu berarti ingkar sunnah. Kata-kata ini kata-kata dogma. Karena setiap tanduk Nabi yang diinformasikan melalui ilmu hadis itu tadi, itu ilmu tutur tinular, ilmu oral yang bisa membuka peluang orang untuk mempertanyakan kenapa Nabi begitu, kenapa harus begitu, dan itu harus terbuka. Sehingga dengan demikian bukan sebuah faham yang dogmatis diam, akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu tidak akan mematikan Islam, justru itu kan mempercaya Islam dan menarik menjadi sumber pengetahuan di dalam abad modern ini. Satu contoh dalam fikih Islam, dalam hadis diambil, kalau Nabi tidur miring ke kanan, akhirnya hanya ditiru. Ya, saya miring sesuai dengan tidurnya Nabi, miring ke kanan. Ini dogma namanya, harus dikaji kenapa miring ke kanan. Begitu Anda menggali daripada informasi yang disampaikan, nanti kapan-kapan saya akan menyampaikan antara hadis dan sunnah. Itu dahsyat sekali di sana. Saya mencoba menggali, ternyata teman-teman ini sepotong-sepotong di dalam menyampaikan ini, dan hanya dogma yang disampaikan akhirnya hanya membangun sebuah kelompok, dan kelompok itu hampir mayoritas dibangun di dalam masjid. Yang berikutnya, saya melihat hampir pendidikan Islam membuat formulasi kurikulum Islam itu hampir mayoritas menuju pada ritual semata. Pada fikih Islam, akan tetapi faktor-faktor lain itu tidak sentuh. Contohnya, iptek ditinggalkan, ilmu pengetahuan dan teknologi ditinggalkan, ilmu sosial ditinggalkan, ilmu politik ditinggalkan, dan sebagainya. Ya, ini yang menyebabkan akhirnya betul-betul Islam dimasukkan di dalam kotak kurikulum yang dogmatis, yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena begitu bergerak ke tempat lain, bahkan ada justifikasi di luar daripada kurikulumnya sudah dibuat frame oleh ulama-ulama seperti itu bukan Islam. Ini memprihatinkan untuk saya. Yang terakhir, yang lebih menyedihkan adalah mewujudkan Islam dalam bentuk simbolis, eksklusif, dan karakter antagonis terhadap perbedaan. Simbolis eksklusif itu tadi misalnya kita sebagai seorang muslim berjenggot,
Kita sebagai seorang muslim tadi istilahnya tuh bercadar. Kita sebagai seorang muslim itu tadi misalnya batasbih. Kita sebagai seorang muslim misalnya tadi apa yang disebutkan dengan dari waktu ke waktu itu hanya dari masjid ke masjid. Jadi simbol-simbol eksklusif ini yang menyebabkan kenapa banyak sekali orang-orang setelah pensiun kemudian dia ingin dekat dengan Tuhannya, dia mencoba masuk ke dalam masjid, bahkan ingin jadi takmir masjid. Emangnya Tuhan di dalam masjid? Lalu sementara ini waktu mereka aktif, di mana Tuhannya? Hal yang demikian ini yang menyebarkan terjadi antagonis, perbedaan, tidak bisa berbaur dengan masyarakat yang berbeda karakter, yang berbeda daripada bentuk-bentuk penampilan, sehingga misi Islam itu tadi sebagai pelajaran tidak tersampaikan. Saya mengajak Anda yang mendengarkan YouTube saya nanti ini dan mereka yang pada saat ini ikut Zoom meeting, mari analisis saya ini tadi coba kita kaji lebih dalam. Saya tantang bahkan coba ini jadi sebuah bahan untuk dikembangkan agar supaya format Islam di masa datang ini tidak seburam wajahnya seperti saat ini yang disebabkan oleh kesalahan umat Islam itu sendiri di dalam memformulasikan Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah nuansa baru di dalam berislam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.